Hey, what's up, Agon? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan dari cerita manga Sakamoto Days yang ada pada chapter 207. Nah, sebelumnya, Tamagon mengingatkan dulu pada kalian yang baru saja menonton reviewnya. Tamagon sudah maraton ya untuk mereview Sakamoto Days dari chapter setelah animenya berakhir. Jadi, jika dari kalian ada yang kelewatan dengan ceritanya, kalian bisa langsung cek playlistnya di channel ini ya. Kali ini kita akan bahas dulu chapter terbarunya, di mana chapter lalu memperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana terjadi aliansi antara Order dan juga Slur. Kei Uzuki pun terlihat menyuruhkan pidato yang mengatakan bahwa dia akan memulai mengeliminasi satu persatu manusia yang tak berguna yang ada di Jepang, dan kemudian dia akan membentuk organisasi baru untuk menciptakan dunia impian dari Rion Agao. Nah, akhir chapter pun memperlihatkan datangnya seseorang yang membantu Sakamoto dalam melawan Order. Kindaka dan juga Yotsubura mendarat dan membantu Sakamoto melawan Oki yang terdesak dengan toko kelontongnya diledakan oleh Order. Jadi seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Sakamoto Days Chapter 207 mendapatkan judul The New GAA. Catatan narator yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah pria yang muncul di saat krisis Sakamoto, manusia tercepat di dunia yang bernama Kindaka. Awal chapter memperlihatkan lanjutan dari chapter sebelumnya, di mana di sini datangnya dua orang yang membantu Sakamoto yang sudah didesak oleh anggota Order. Kindaka dan juga Yotsubura muncul untuk menghentikan Oki yang ingin menusuk Sakamoto. Di sini pun terlihat aksi epik dari Yotsubura yang menghunuskan senjatanya ke arah dari leher Oki dan mengatakan bahwa bergerak sedikit saja aku akan mengiris lehermu. Beberapa orang di sana pun tentu tampak terkejut sudah kedatangan dua mantan anggota Order ini. Di sini Sakamoto pun langsung bilang bahwa keadaan dari Lu dan juga Aoi sekarang dalam bahaya dan dia harus cepat kembali ke tokonya karena sudah diledakkan oleh anggota Order. Kindaka berasumsi bahwa ledakan yang terjadi di tokonya membuat Sakamoto ini benar-benar menguras tenaganya. Nah, kemudian di sini pun terjadi percakapan antara Kindaka dan juga Oki. Di sini Oki bilang bahwa mereka berdua ini ternyata masih hidup, namun Order sekarang tak membutuhkan orang tua seperti kalian. Kindaka kemudian menyapa Oki dengan mengatakan bahwa senang bertemu denganmu lagi dan beberapa tahun terakhir kau sudah naik cukup jauh di peringkat. Mendengar hal tersebut pun Oki tentu saja kesal dengan mengatakan, sampai kapan kau terus berpura-pura menjadi seorang bos dan Order sekarang sedang dalam masa transisi penting. Kindaka kemudian langsung kembali mengejek Order. Status dari Order sekarang sepertinya benar-benar sangat jatuh sampai-sampai mereka harus bekerja sama dengan Slur. Oki lantas memberitahu Kindaka terkait dengan alasan mengapa mereka semua beraliansi dengan Slur. Oki bilang bahwa apa gunanya harga diri kalau itu hanya akan membawa kematian bagi profesi pembunuh bayaran, dan itulah yang membunuh sistem lama. Kindaka kemudian lantas menjelaskan bahwa kita hanya bagian yang lewat dan sekarang berhenti, kemudian bergantung padanya, jadi semua itu sia-sia. Panel selanjutnya memperlihatkan ada sesuatu yang meluncur dari atas dan kemudian langsung menabrak bangunan yang berada di dekat dari mereka. Yep, dan ternyata itu adalah senjata milik Oki yang meluncur. Ini adalah sebuah tombak yang panjang dengan bilah yang ada di ujung tongkatnya. Yeps, dan pertarungan pun akhirnya dimulai antara Oki yang melawan Kindaka, di mana Kindaka seperti biasa mengeluarkan teknik kecepatan super untuk melawan Oki. Oki pun terkesima dengan skill yang dimiliki oleh Kindaka, yang dimana dalam jalannya waktu Kindaka ini sama sekali tak kehilangan kecepatannya dan masih tetap menjadi pembunuh bayaran yang tercepat. Kecepatan serangan dari Kindaka pun membuahkan hasil, di mana tentakannya kali ini langsung mengarah ke tubuh dari Oki, yang membuat Oki langsung terpental dan tubuhnya langsung disambut oleh Yotsubura. Oki pun kemudian menangkis serangan senjata dari Yotsubura menggunakan tombaknya. Nah, kemudian di sela-sela pertarungan dari mereka bertiga, Shin pun mengambil kesempatan untuk mencuri Atari dari Tanabata. Di sini, Shishiba kemudian menanyakan apakah Oki mau melanjutkan pertarungannya, dan Oki pun menjawab tidak ada gunanya lagi, ada urusan yang harus dia cepat selesaikan saat ini juga. Jadi kami akan mundur untuk sekarang, tapi pertarungan sebenarnya antara kita akan segera terjadi.
Kemudian kita ke sisi yang lainnya. Sekarang kita melihat di sebuah wilayah beberapa orang bertengkar untuk bisa mendapatkan senjata api di beberapa markas pemuda bayaran. Ini tentu adalah efek dari pidato yang disampaikan oleh Uzuki ke penjuru dunia dengan melegalkan senjata yang bisa dimiliki oleh tiap-tiap orang dengan satu orang memperoleh 3 peluru. Siapa saja boleh memiliki senjata untuk mengeliminasi seseorang yang tidak ia sukai. Di sini petugas menjelaskan bahwa setiap pistol dilengkapi keamanan biometrik hanya bisa menembakkan 3 peluru. Selain itu menembak dalam radius 100 meter dari cabang GAA dilarang. Nah, kelompok dari Sakamoto pun segera menuju ke toko kelontong dari bosnya dan di jalanan mereka pun sudah melihat orang-orang yang mendapatkan senjata mereka masing-masing. Panel selanjutnya akhirnya Sakamoto dengan timnya sudah sampai di tokonya. Dan kita pun melihat hal yang menyedihkan di mana toko kelontong dari Sakamoto hancur tak bersisa sedikit pun. Hanya ada puing-puing yang membuat Sakamoto ini benar-benar bersedih. Lantas, mengejutkannya, kita pun melihat Aoi dan juga Lu yang tiba-tiba saja muncul membuat orang-orang tampak bahagia. Mereka semua tak menyangka bahwa Lu dan juga Aoi ini sekarang baik-baik saja. Sakamoto dan kelompoknya ini kemudian sangat lega dan di antara mereka semua ingin meningkatkan keamanan toko kalau terjadi apa-apa. Nah, kita pun mengetahui di balik mengapa Lu dan juga Aoi ini bisa selamat dari insiden mengerikan tersebut. Ternyata ada ruang bawah tanah di toko tersebut di mana terdapat adanya sensor petunjuk jika ada seseorang yang membawa barang metal ataupun guncangan. Ini pun menyebabkan sensor aktif dan lantai di ruang toko Sakamoto pun terbuka dan mereka berdua selamat di ruangan bawah tanah. Kindaka kemudian bilang bahwa Sakamoto harus semangat karena keluarganya saat ini sudah sangat sehat dan juga senang. Namun tiba-tiba saja Sakamoto tertunduk lesu dan juga batuk-batuk yang membuat semua orang terlihat di sana panik melihat kondisi dari Sakamoto. Yotsumura pun berasumsi bahwa ini bukanlah pertanda baik karena Sakamoto langsung ambruk hanya karena berpikir keluarganya ini sudah tiada. Guncangan psikologis seperti itu hanya dialami oleh para pembunuh pemula yang memang tak cocok dengan pekerjaan ini. Itu harga yang harus dibayar karena terlalu lama tinggal di dunia yang damai. Aku telah melihat banyak pembunuh yang pensiun karena hal ini. Kita beralih ke Kei Uzuki. Di sini dia berkata, kau benar-benar bersemangat Rion. Anggota order kemudian terlihat menghadap Uzuki. Uzuki berkata bahwa dia terlalu lama menunggu pekerjaan yang diberikan oleh order untuk menghabisi Sakamoto. Namun di sini Oki pun mengatakan bahwa mereka sempat mendapatkan sedikit gangguan di jalan. Di sini pun kita melihat absurdnya kedua aliansi ini saat bertemu, di mana mereka saling sapa dan mereka tak menyangka satu sama yang lainnya untuk saat ini sudah bergabung bersama. Contohnya si Shiba yang mengatakan bahwa hidup ini butuh fleksibilitas dan juga kelihayan. Di sini juga terdapat beberapa konfrontasi dan sedikit situasi memanas dari pertemuan antara Osaragi dan juga Kumanomi. Bahkan Osaragi sempat memotong rambut dari Kumanomi yang membuat situasi semakin ricuh. Yeps, dan akhir panel chapter ini pun memperlihatkan akhirnya kedua kelompok ini bertemu dan juga beraliansi. Mereka akan merayakan lahirnya kelompok pembunuh terkuat sepanjang sejarah. Uzuki pun berkata pada panel terakhir, kita akan menghabisi siapapun yang menghalangi jalan kita demi membangun tatanan baru. Yaps, dan catatan akhir yang kita dapatkan pada chapter ini adalah visi haus darah Slur menginjak-injak kedamaian. Yaps, chapter ini berisi dengan banyak sekali daging ya yang terungkap, diantaranya ternyata Aoi dan juga Lu berhasil selamat dari ledakan karena adanya ruang bawah tanah rahasia yang terbuka dari terpicunya ledakan. Banyak yang memang berpendapat sebelumnya bahwa Nagumo lah yang berubah menjadi Aoi di sana. Nah, jika sudah seperti ini, lalu pertanyaannya sekarang adalah kemanakah Nagumo? Belum lagi mengerikannya pada chapter terakhir kita melihat dua kelompok besar pun akhirnya bersatu untuk mencapai tujuan mereka dan tak akan ada lagi yang bisa untuk menghentikan mereka. Inilah kelompok penuh bayaran terkuat sepanjang sejarah. Lantas, bagaimanakah cara dari Sakamoto beserta dengan teman-temannya ini akan melawan aliansi super mengerikan ini? Adakah seseorang yang harus kembali bergabung dengan Sakamoto untuk memperkuat kelompoknya? Yup, silakan drop pendapat kalian di kolom komentar terkait dengan chapter ini ya. Jadi kita akan bertemu lagi dalam Sakamoto Days chapter 208 di minggu depan.